belum kayak motor. Mobil itu dengan jadi di sini saya mau jelasin ya sama Pak Ari Ya. mengenai defensive tripping. Apa sih defensive tripping ini? Tahu nggak Pak? Jadi defensive tripping ini saya jelaskan perilaku pengemudi di jalan. Perilaku pengemudi di jalan mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling kecil atau risiko terendah. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya agar tidak menjadi penyebab insiden. Yang kedua, agar tidak menjadi pemicu insiden. Dan yang terakhir, agar tidak terlibat di dalam insiden. Jadi kita ada 5 langkah dasar defensive tripping. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar. Yang keempat, awasi blind spot, ya, waspadai blind spot. Dan yang terakhir, hindari distraksi dan paham. Saya mau jelasin nih yang pertama. Untuk pahami dinamika kendaraan, kira-kira menurut Pak Ari seperti apa? Ngecek. Nah, untuk pahami dinamika kendaraan ini, ya, contohnya seperti ini Pak ya. Jadi kita harus memahami dan mengenali perilaku kendaraan yang akan kita bawa. Nah, jadi tidak sama cara pembawaan. Di sini ada mobil L300 kita ya, L300 ada CDD. Jadi cara pembawaan L300 dengan CDD kira-kira sama nggak? Beda. Nah, jadi dari segi panjang kendaraan juga sudah berbeda, lebarnya, ya, bobot berat kendaraan juga sudah berbeda ya. Terutama yang paling penting itu bagian fungsi-fungsi dari kendaraan tersebut atau perilaku kendaraan tersebut ya. Contohnya apa? Nah, fungsi remnya, nah, fungsi koplingnya, fungsi setirnya. Nah, jadi tidak sama ya. Setiap kendaraan itu pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, ini untuk dinamika kendaraan. Paham nggak sampai sini Pak? Paham ya? Jadi kita harus pahami dulu ya, benar-benar perilaku untuk kendaraan yang kita bawa. Yang kedua ada jaga jarak aman zona mengemudi. Jadi Pak, ini yang sering terjadi untuk insiden di jalan. Jadi tidak jaga jarak aman, tidak jaga kecepatan sehingga terjadi insiden. Untuk kecepatan kita sendiri kan sebenarnya sudah saya sampaikan ya, beberapa kali itu batas kecepatan maksimal 65 km/jam. Nah, ini termasuk dalam overspeed. Jadi kita dilarang untuk melakukan overspeed. Jadi ada sanksi-sanksinya yang akan diberikan. Ini sudah kebijakan dari perusahaan. Mau itu di jalan tol, mau di jalan bebas hambatan, kita tetap mematuhi dan membatasi kecepatan kita di angka berapa tadi saya bilang? 65 km/jam. Jadi untuk jaga jarak aman zona mengemudi, ini saya kasih contohnya. Ini katakanlah ini kendaraan lain, Fuso ya, mobil Fuso di depan. Nah, ini kendaraan CDD. Ini Bapak di belakang CDD. Bapak dengan CDD ini konvoy atau tidak jaga jarak aman atau beriringan lah katanya dengan kecepatan 60 km/jam. Sedangkan truk Fuso ini dengan muatan yang berat kecepatan 10 km/jam ya. Jadi di sini ada yang namanya zona melihat, zona analisa dan zona reaksi. Zona melihat itu pandangan jauh ke depan ya. Zona analisa kita berpikir atau menganalisa bahwasanya di depan itu seperti apa kendaraannya. Dan zona reaksi. Kalau menurut Bapak nih dengan tidak jaga jarak, Bapak bisa nggak untuk melihat kendaraan di depan itu? Zona melihat tidak mempunyai kesempatan ya untuk zona melihat. Untuk zona analisa, Bapak bisa menganalisa nggak? Kan Bapak sudah lihat gamenya Pak? Nggak tahu. Bapak tidak melihat, udah ditembak, udah otomatis Bapak tidak bisa menganalisa tuh. Apa yang akan dianalisa? Jadi ini kecepatan 60, ini kecepatan 10. Beriringan, konvoy. Yang ini tiba-tiba saat sudah mendekati truk Fuso,
tiba-tiba berpindah jalur untuk menghindari truk ya. Nah, sementara bapak di depannya dekat, Ya. beriringan. Kira-kira apa yang terjadi? Insiden. Nah, kenapa bisa insiden? Karena bapak tidak jaga jarak. Nah, jadi bapak tidak mempunyai kesempatan di zona melihat, di zona analisa, dan zona reaksi. Nah, jadi bapak tidak mempunyai kesempatan untuk zona-zona seperti itu. Nah, jadi sehingga terjadilah menabrak. Bapak tidak sempat untuk melakukan pengereman atau tidak sempat menghindari ya. Jadi kalau yang di depan bapak ini otomatis dia pandangannya jauh nih ke depan. Dia punya kesempatan nggak untuk zona melihat? Dia punya kesempatan ya zona melihat. Setelah dia punya kesempatan zona melihat, masuk ke zona analisa, dia bisa menganalisa yang di depannya. Wah, ada truk nih dengan kecepatan 10 km. Nah, jadi dia bisa menganalisa, bisa mengambil tindakan keputusan bahwasanya dia harus mengurangi kecepatannya. Dia kurangi kecepatan sampai ke zona reaksi. Tiba di zona reaksi, dia mengambil tindakan apa yang harus diambil. Kalau tidak mengerem, ya dia mendahului mobil tersebut. Jadi itu makanya penting untuk menjaga jarak ya. Ini untuk jaga jarak aman. Sudah paham kalau sudah. Yang berikutnya, awasi kondisi sekitar. Nah, ini teman-teman juga saat berkendara itu harus fokus, harus mengarahkan pandangan jauh ke depan agar bisa mengkalkulasikan antara kecepatan dengan jarak aman ya, sama halnya seperti yang tadi ya. Nah, jadi supaya juga selain itu supaya bisa memetakan kondisi di jalan. Contohnya jalanan-jalanan yang ramai ya. Contohnya seperti zona sekolahan, zona persimpangan, apalagi zona pasar ya. Jadi kita harus benar-benar awasi kondisi sekitar karena memang daerah kita ini daerah kota ya, jadi rawan banyak keramaian ya. Selanjutnya yang berikutnya, waspadai blind spot. Apa sih blind spot ini? Blind spot ini area yang tidak terjangkau oleh mata ya. Nah, kecuali beda halnya dengan kita membawa mobil pribadi dengan mobil truk atau canter atau CDD ya. Kalau mobil pribadi ya masih kelihatan di belakangnya ya. Tapi kalau kita bawa CDD itu tidak kelihatan untuk blind spot. Jadi kita tidak tahu area blind spot kita di belakang apakah ada mobil ya. Di sebelah kanan kiri itu kita tidak bisa melihat dengan sempurna, hanya mengandalkan spion. Makanya sebelum kita berpindah jalur untuk mendahului kendaraan atau untuk katakanlah berpindah jalur lah, sebelum kita berpindah jalur kita pastikan dulu dengan cara mengecek spion 5-8 kali per detik ya, 5-8 detik sekali. Nah, kita cek terlebih dahulu, kita pastikan dahulu bahwa area blind spot kita itu aman, baru kita melakukan manuver atau perpindahan jalur ya. Terutama contoh-contoh yang sering insiden ini di toko juga sering. Jadi saat dia parkir tidak waspadai blind spot, ada unit kendaraan yang sedang parkir ya serempet, senggol. Nah, atau anak toko sedang membantu untuk parkir, tiba-tiba ada pelanggan, dia meninggalkan kita, jadi kita tidak tahu jadi kita sangka dia masih melihat area blind spot kita asik mundur, tahu-tahu jebret kena area kaca. Itu sering terjadi. Jadi tolong kita pastikan lagi untuk di toko, di jalan, untuk lebih hati-hati terhadap blind spot ini. Dan yang terakhir, hindari distraksi dan paham maka. Apa ini distraksi, Pak? Distraksi ini gangguan yang mengganggu fokus kita di jalan. Alat komunikasi, contohnya HP ya, makanan, minuman, mengobrol, melihat map. Nah, ini kan sering kalau untuk kita Bapak sudah pernah belum saya sidak di jalan? Sudah. Nah, sudah pernah sidak di jalan mana kemarin? Sini nih, mana? Yang Kelungga ya. Jadi Kelapa di sini nih. Oh iya di sini.
Jadi jangan sampai Bapak berkendara sambil menggunakan HP atau makan. Jadi kita harus tetap fokus menjaga pandangan kita ke depan ya, karena ini dapat mengganggu konsentrasi kita atau fokus kita saat berkendara. Ya contohnya saat kita lagi balas chat, tiba-tiba di depan ada mobil yang katakanlah rem mendadak atau lagi sedang menyalip ke arah kita, atau ada yang sedang menyeberang. Otomatis saat kita kehilangan fokus, kita tidak sempat untuk mengambil tindakan ya, terjadilah insiden. Makanya kita dilarang untuk menggunakan HP di jalan. Apabila ada yang menelpon, nggak usah diangkat. Jadi cari dulu tempat untuk berhenti. Setelah dapat tempat berhenti dulu, baru kalau memang penting yang kita telepon angkat ya. Jadi seperti itu untuk defensif driving ini ada 5 langkah ya. Yang pertama tadi apa? Pahami dinamika kendaraan ya. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspadai blind spot. Dan yang terakhir, hindari distraksi dan pahami mereka. Jadi pahami sampai sini Pak ya? Paham Pak. Mungkin itu ya. Jadi ini saya sampaikan kepada Pak Ari ya, jangan hanya sekedar kita paham dan mengetahui, tapi tolong dijalankan saat kita berkendara ya. Ini gunanya saya selalu mengingatkan dengan cara kegiatan briefing, coaching, sidak ya, seperti kemarin ya. Nah, ini gunanya agar kita tidak mengalami yang namanya insiden ya. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, lebih hati-hati dan waspada ya. Jangan sampai karena kelalaian kita, keluarga yang harus menanggung resikonya ya. Kita harus ingat bahwasanya di rumah ada keluarga yang menanti kepulangan kita ya. Kita harus tahu dan kita harus sadar ya, bahwasanya anak, istri, bahkan orang tua itu mungkin masih dari tanggung jawab kita ya. Kita harus menafkahi mereka ya. Nah, jadi mari kita sayangi diri kita, keluarga kita dengan cara menjauhi insiden. Nah, karena insiden ini memang sangat merugikan Pak ya. Baik dari segi waktu, segi pikiran, materi, bahkan tenaga. Nah, jadi jangan sampai karena klien kita kehilangan pekerjaan kita. Nah, jadi saya ingatkan kembali, saya minta kepada teman-teman, mari sama-sama kita saling berbenah, kita saling berubah menjadi driver yang unggul dan berkualitas. Unggul dari segi grooming, penampilan, mengemudi, etika dan lain-lain lah sebenarnya. Jadi caranya gimana? Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas, kita patuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ya. Mari kita ciptakanlah lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang nyaman. Kita jadikan lingkungan kerja ini rumah kedua bagi kita. Bisa ya kira-kira? Bisa. Pak Haji, ini dari Pak Haji apa baru dilempar Paris? Saya yang mau ditanyakan nggak? Coba Pak. Cukup paham ya? Jadi mungkin itu sekian ya arahan dari saya, kemudian dari saya. Mudah-mudahan kedepannya ya, kita lebih baik lagi ya. Kita bisa nyaman, bisa lebih lama lah di sini. Itu gunanya saya jalankan untuk melakukan kegiatan saya untuk membimbing dan membina driver agar lebih bisa menjadi driver yang berkualitas. Mungkin sekian arahan dari saya. Apabila ada cara penyampaian yang kurang baik, saya mohon maaf.